tahun lalu sebelum berangkat ke Malaysia, saya berjumpa dengan Pak Cik ini di tepi hutan ya sahabat-sahabatku semua. Kebetulan saya dengan istri saya dan perjumpaan tersebut tidak sengaja. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih diberi umur panjang dan keadaan beliau sungguh sehat walafiat meskipun umurnya sekarang sudah menginjak hampir 90 tahun. Kukira Pak Cik ini sudah tidak tinggal di sini, ternyata Pak Ciknya masih tinggal di area tepi hutan ya sahabat-sahabatku semua. Jadi hari ini saya tidak membawa apa-apa karena niat saya itu ingin memastikan apakah beliau masih tinggal di sini dan ternyata beliau masih tinggal di sini. Kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang memberikan itu ya istilahnya sedikit bantuan dan saya salurkan kepada Pak Cik ini. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang telah memberikan sedekah kepada Pak Cik dan Mak Cik ini. Saya ucapkan semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Terima kasih orang-orang baik daripada Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, saya akan melanjutkan perjalanan untuk menjumpai Mak Cik dan Pak Cik yang tinggal di tepi hutan. Mudah-mudahan beliau masih ada di sana. Sebab beliau bercerita kepada saya tahun lalu akan berpindah lokasi apabila pohon jati yang ditanami pemerintah yang di hutan tersebut tumbuh besar, maka beliau akan berpindah lokasi. Kalau saya lihat untuk pertumbuhan pohon jati yang ada di sini nampaknya masih kecil-kecil ya. Mudah-mudahan Mak Cik dan Pak Cik yang ada di area tepi hutan ini masih ada di sana ya sahabat-sahabatku semua. Rumahnya itu sebentar lagi akan sampai dan areanya memang seperti ini sahabat-sahabatku semua. Jauh daripada kedai, kemudian jauh daripada warung. Jadi apa-apa kalau beliau mau beli-beli barang itu jalan kaki. Kemarin pernah bercerita saya seperti itu sahabat-sahabatku semua. Seperti inilah suasana yang ada di area tepi hutan yang ada di kampung saya. Dan ini merupakan salah satu kedai makan atau kedai minuman yang berlokasi di tepi jalan. Sampai terbelit lidahnya Bang Tua. Dan itulah rumahnya, dari kejauhan nampak ya rumah gubuk kecil atau pondok-pondok kecil. Tahun lalu saya hampir tidak percaya kalau rumah tersebut itu ditinggali oleh seseorang. Kukira rumah tersebut hanyalah sebuah tempat untuk berteduh bagi para pekerja. Ternyata gubuk kecil atau rumah kecil yang berada di tepi hutan itu merupakan salah satu tempat tinggal Mak Cik dan Pak Cik yang berkebun di sini. Kalau berkebun di sini itu percuma sahabat-sahabatku semua, akan tetapi bila panen kita disuruh membayar beberapa persen lah. Jadi tidak terlalu mahal. Rumah Pak Cik dan Mak Cik seperti ini sahabat-sahabatku semua yang tinggal di tepi hutan. Dan saya akan mencoba untuk masuk ya. Mudah-mudahan Pak Cik dan Mak Ciknya ada di sini dan tidak berpindah lokasi. Tapi kalau saya lihat dari kejauhan nampaknya Mak Cik dan Pak Cik masih tinggal di area rumah ini ya. Dan seperti ini rumah kecilnya, rumah sangat sederhana, terbuat daripada kulit kayu jati. Alhamdulillah, dan ternyata beliau masih sangat sehat dan masih mengenali saya dengan tatapan rautan wajah yang penuh sangat senyuman. Beliau Masya Allah luar biasa, meskipun usianya sudah tua akan tetapi giat dalam bekerja. Dan saya akan mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya sahabat-sahabatku semua. Seperti inilah isi di dalam rumahnya, penuh dengan kesederhanaan. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata simbahnya atau si Pak Ciknya masih tinggal di sini dan beliau masih sangat sehat ya sahabat-sahabatku semua. Dan ini adalah kebun yang dikelola beliau sahabat-sahabatku semua. Dia menanam jagung itu dari ujung sana sampai ke ujung sini ya. Jadi luas banget memang kebunnya. Saya sangat salut dengan beliau, meskipun umur beliau ini sudah tua, akan tetapi semangat di dalam bekerjanya itu luar biasa. Dan beliau tinggal di gubuk ya sahabat-sahabatku semua. Di gubuk inilah beliau tinggal bersama sang istrinya sambil berkebun. Jadi beliau ini rumahnya juga cukup lumayan jauh daripada hutan ini. Akan tetapi
kehidupan beliau lebih lebih banyak di sini. Karena beliau dengan berkebun katanya jiwanya itu menjadi tenang. Bahkan anak-anaknya pun juga sudah tidak memperbolehkan beliau berkebun ya. Akan tetapi dia kalau tidak berkebun justru pikiran dia itu katanya stres. Mungkin sudah menjadi kebiasaan beliau tinggal di kebun-kebun seperti ini ya sahabat-sahabatku semua. Jadi beliau ini menanam ubi. Bahkan makanan beliau yang dimakan sehari-hari semuanya itu hasil daripada berkebun di sini. Dari ubi, kemudian untuk sayur-sayuran beliau juga menanam sendiri. Kemudian untuk cili beliau juga menanam sendiri ya. Salut dan luar biasa kalau dari segi pandangan saya, sebuah sosok orang tua yang sangat-sangat menjadi inspirasi, di mana umurnya sudah cukup tua. Bahkan umur beliau ini sudah sekitar 88 tahun ya. Jadi hampir 100 tahun, akan tetapi bisa mengelola kebun yang sangat luas seperti ini dengan sang istri. Karena dengan berkebun jiwanya itu menjadi tenang. Bukan hanya makcik pakcik yang berkebun di sini ya, akan tetapi juga ada warga lain yang berkebun di sini juga. Seperti ini. Jadi rumah-rumahnya itu sederhana. Biasanya yang berkebun di sini itu rumahnya sangat jauh ya sahabat-sahabat semua. Mereka akan membuat rumah kecil atau yang biasa dibuat gubuk untuk mengelola kebun-kebun yang ada di sini. Kalau bermalam di sini nampaknya begitu sangat damai dan tenang sahabat-sahabatku semua. Memasaknya itu menggunakan kayu bakar semua ya. Jadi dekat situ disusun kayu bakar, kemudian nanti akan dibuat untuk memasak di dalam gubuknya itu. Dan ini alat-alat atau keranjang untuk membawa peralatan ketika berkebun ya sahabat-sahabat semua. Kebunnya itu memang di sini sangat luas sahabatku semua. Kata pakcik dan makcik, kalau berkebun di sini biasanya nanti akan bagi hasil ya antara pemerintah dengan pakcik-makcik tersebut. Jadi kebun tanah pemerintah tapi dikelola oleh kebanyakan warga emas sahabat-sahabatku semua. Sebab rata-rata yang bertani kalau di kampungnya Bang Toha rata-rata orang yang sudah berumur ya atau orang tua. Kalau yang muda-muda itu jarang yang mau bertani sahabat-sahabatku semua. Karena mungkin dari segi hasilnya yang kurang banyak ya. Akan tetapi kalau untuk pakcik dan makciknya ini, dia dengan berkebun itu jiwanya menjadi tenang. Mungkin sudah kebiasaan beliau, memang orangnya suka berkebun. Di sini enak sahabat-sahabat semua, di rumahnya pakcik dan makcik ini ada buah pepaya juga, atau biasanya kalau di Malaysia disebut buah petik. Jadi buah petik di sini tinggal petik saja kalau masak. Kemudian rumahnya pakcik dan makcik di sana juga ada tanaman sayuran terong. Tak sangka ternyata beliau itu juga masih tinggal di sini ya. Wow, luar biasa. Insya Allah nanti saya akan membawakan oleh-oleh untuk makcik dan pakcik. Apalagi makcik sedang sakit, saya nanti akan ambilkan obat-obatan ke farmasi atau belikan obat-obatan. Dan cili pun juga menanam sendiri. Ini dia. Cili menanam sendiri, kemudian juga ada rempah-rempah lain juga ditanam sendiri. Jadi bumbu-bumbunya itu menanam sendiri semua ya. Kemudian tong ini untuk mengisi air, untuk menyirami tanamannya. Biasanya pakcik dan makcik akan mengambil air di tepi jalan sana ya sahabat-sahabat semua. Karena ini sudah siang hari dan kebetulan hari ini hari Jumat, jadi saya mau undur diri. Insya Allah petang nanti saya akan kembali lagi ke sini
untuk membawakan obat-obat makcik yang sedang sakit dan juga memberikan oleh-oleh sedikit buat makcik dan pakcik di sini. Salut dan kagum dengan pakcik dan makcik yang bekerja dan tinggal di area tepi hutan ini, meskipun usianya sudah berumur, sudah tua, akan tetapi semangat jiwanya dalam bekerja ini sangat luar biasa ya. Jadi beliau tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kemudian untuk beliau mandi ataupun sholat itu beliau menumpang di musola ya, atau di surau yang dekat dengan tepi jalan raya besar. Jadi di tepi jalan raya besar itu ada surau atau musola, sehingga beliau kalau mandi ataupun mengambil keperluan air itu daripada musola atau surau. Dan kebetulan hari ini saya akan menghantar beliau untuk pergi ke sebuah kedai runcit untuk membeli barang-barang keperluan dapur, sahabat-sahabatku semua. Sedih bila saya mendengar cerita beliau bahwa beliau ini pernah terpental daripada jalan raya besar karena sebuah lori besar yang lalu begitu sangat laju sehingga beliau terkejut dan istilahnya beliau ini sampai jatuh, kakinya sampai bengkak, sahabat-sahabatku semua. Jujur saya begitu amat sangat-sangat mau nangis ya, sahabat-sahabatku semua, karena pakcik saya hantar ke kedai ini saja bahagianya itu sudah luar biasa ya. Bahkan beliau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah sudi menghantar ke kedai runcit, jadinya beliau tidak jalan kaki. Kalau tidak saya hantar ke kedai runcit, beliau ini akan jalan kaki dari kedai tersebut, dan jaraknya itu juga cukup lumayan jauh, sahabat-sahabatku semua, apalagi dengan cuaca yang sangat panas seperti ini. Bayangkan dengan lori, kendaraan, mobil yang begitu sangat banyak yang melaju sangat kencang banget. Beliau pernah terpental di tepi jalan. Dari video ini kita bisa belajar bersama-sama, sahabatku semua. Apabila mungkin kalian di tepi jalan melihat makcik dan pakcik yang jalan kaki, mari kita tolong ya, barangkali membutuhkan pertolongan kita. Alhamdulillah saya pun juga sudah sampai rumah. Sesampai di rumah saya membeli pokok jagung ya untuk lembu 2 ekor ini, sebab di kampung saya ini musim kemarau panjang, sahabatku semua. Kalau tidak membeli pokok jagung, sapinya tidak makan. Alhamdulillah juga masih ada rezeki jagungnya juga, bisa direbus nanti. Oke, sahabat-sahabatku semua, nanti petang saya juga akan pergi ke rumah makcik dan juga pakcik untuk memberikan sedikit oleh-oleh dan terima kasih untuk orang baik daripada Malaysia yang telah sudi berbagi sedekah ya untuk orang-orang yang ada di kampung saya yang tentunya membutuhkan ya. Jadi ini pun cuma sekedar titipan daripada orang baik daripada Malaysia. Jadi saya hanya sekedar penyambungnya saja, sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa bermanfaat dan menghiburkan para sahabatku semua. Oke sahabatku, kiranya suka, silakan di subscribe.